Assalamualaikum, kembali belajar di channel Akang Guru. Pada kesempatan ini, kami membagikan video pembelajaran untuk mendampingi adik-adik kelas 6 sekolah dasar mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Video pembelajaran kali ini membahas mengenai cara mengerjakan soal-soal yang berkaitan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi yang termuat dalam muatan pembelajaran matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa ya, agar kita diberi kemudahan dalam memahami materi yang diberikan. Contoh soal yang pertama, ayah memiliki 2 potong tali sepanjang 1/2 meter dan 0,75 meter. Kedua tali tersebut digunakan untuk mengikat tumpukan koran. Jika panjang tali yang tersisa adalah 1/4 meter, berapa meter panjang tali yang digunakan untuk mengikat tumpukan koran? Dalam mengerjakan soal-soal yang berbentuk soal cerita, pada matematika ini banyak cara yang bisa kita pilih untuk kita kerjakan. Berikut ini adalah salah satunya. Pertama-tama, kita perhatikan pada kalimat soal. Ayah memiliki 2 potong tali sepanjang 1/2 meter atau 2,5 meter dan 0,75 meter. Nah, kedua potong tali tersebut kita jumlahkan. Maka 2,5 ditambah 0,75. Karena kedua bilangan ini berbeda bentuknya, kita akan samakan terlebih dahulu menjadi bilangan desimal. 2,5 jika kita rubah menjadi bilangan desimal, maka akan menjadi 2,5 ditambah 0,75. Hasilnya adalah 3,25. Kemudian pada soal ditentukan bahwa panjang tali yang tersisa adalah 1/4 meter. Maka tali yang digunakan adalah panjang seluruh tali dikurang sisa tali. Berarti 3,25 dikurang 1/4. Karena kedua bilangan ini berbeda bentuk, maka kita rubah menjadi bilangan desimal, sehingga menjadi 3,25 dikurang 0,25. Hasilnya sama dengan 3. Jika kita tuliskan ke dalam kalimat matematika, soal cerita di atas kita uraikan menjadi 2/1/2 ditambah 0,75 dikurang 1/4 sama dengan 3. Jadi, panjang tali yang digunakan adalah 3 meter. Contoh soal yang kedua, seorang penjahit membeli 7,5 meter kain. Kain tersebut digunakan untuk membuat 5 baju seragam. Jika terdapat sisa kain sepanjang 1/4 meter, berapa meter kain yang digunakan untuk membuat satu seragam? Cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Pada soal diketahui bahwa penjahit tersebut membeli kain sepanjang 7,5 meter. Setelah digunakan, kain tersebut tersisa sepanjang 1/4 meter. Dengan demikian, maka kita bisa ketahui bahwa panjang kain yang digunakan bisa kita cari dengan cara panjang kain awal dikurang kain sisa. Berarti 7,5 meter dikurang 1/4 meter.
Karena kedua bilangan ini berbeda bentuk, maka kita akan rubah terlebih dahulu agar memudahkan kita dalam menghitungnya. Kita rubah salah satu bilangan tersebut menjadi bentuk desimal, sehingga menjadi 7,5 dikurang 0,25 sama dengan 7,25 meter. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah berapa meter kain yang digunakan untuk membuat satu seragam. Kain yang digunakan tadi adalah untuk membuat 5 seragam. Maka jika kita mencari berapa panjang kain yang digunakan untuk satu seragam adalah panjang kain yang digunakan dibagi banyak baju seragam. Panjang kain yang digunakan adalah 7,25 meter. Dibagi banyak baju seragamnya adalah 5 potong. Hasilnya adalah 1,45 meter. Jika kita tuliskan dalam bentuk kalimat matematika, maka 7,5 dikurang 1/4 dibagi 5. Maka hasilnya 1,45. Jadi, panjang kain yang digunakan untuk membuat satu seragam adalah 1,45 meter. Contoh soal yang ketiga, Sinta mempunyai 2 pita berwarna merah yang panjangnya masing-masing 0,75 meter. Ia juga memiliki 3 pita berwarna putih yang panjangnya masing-masing 1/4 meter. Berapa meter selisih panjang pita merah dan putih milik Sinta? Cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Pada soal diketahui bahwa 2 pita berwarna merah panjangnya masing-masing 0,75 meter. Berarti 0,75 kita kalikan 2. Hasilnya adalah 1,5 meter. Sementara itu, 3 pita putih yang panjangnya masing-masing 1/4 meter, berarti 1/4 dikali 3. Untuk memudahkan kita menghitungnya, kita akan rubah bentuk pecahan tersebut menjadi bentuk desimal, sehingga menjadi 0,25 dikali 3. Hasilnya adalah 0,75 meter. Yang ditanyakan pada soal adalah berapa meter selisih panjang kedua pita tersebut. Selisih panjang kedua pita tersebut bisa kita dapatkan dari panjang pita merah dikurang panjang pita putih. Berarti 1,5 dikurang 0,75. Hasilnya 0,75 meter. Jika kita tuliskan dalam bentuk kalimat matematika, 0,75 dikali 2 dikurang 1/4 dikali 3 sama dengan 1,5 dikurang 0,75 sama dengan 0,75. Jadi, selisih panjang pita merah dan putih milik Sinta adalah 0,75 meter. Soal yang keempat, Pak Indra membeli 2,5 kg jeruk. Sebanyak 50% jeruk telah habis dimakan keluarganya. Saat teman kantornya berkunjung ke rumahnya, Pak Indra mendapat bingkisan jeruk sebanyak 1/2 kg atau 1,5 kg. Berapa kilogram jeruk milik Pak Indra sekarang? Cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Pada soal diketahui bahwa 50% dari berat jeruk yang Pak Indra beli
habis dimakan keluarganya. Artinya 50% dari 2,5 kg. Sama dengan 2,5 dikali 50%. Karena kedua bilangan tersebut berbeda bentuk, maka kita rubah bentuk persen menjadi bentuk desimal. 50% sama dengan 0,5. Sehingga didapatkan 2,5 dikali 0,5. Hasilnya adalah 1,25 kg. Maka kita dapatkan berat sisa dari jeruk tersebut adalah berat awal dikurang berat yang dimakan. Berat awalnya tadi adalah 2,5 kg dikurang berat jeruk yang dimakan. Hasilnya tadi 1,25. Maka 2,5 dikurang 1,25 sama dengan 1,25 kg. Nah, yang ditanyakan berat jeruk Pak Indra setelah mendapat tambahan. Maka kita uraikan berat sisa ditambah berat tambahan sama dengan 1,25 ditambah 1/2. Karena kedua bilangan tersebut berbeda bentuk, maka bentuk pecahan kita rubah menjadi bentuk desimal. 1/2 kita rubah menjadi desimal adalah 1,5. Sehingga 1,25 ditambah 1,5 sama dengan 2,75 kg. Jika kita membuat kalimat matematika berdasarkan uraian soal di atas, maka kita dapatkan 2,5 dikurang 2,5 dikali 50%, lalu ditambah 1,5. Kita jabarkan 1,25 ditambah 1,5, hasilnya 2,75. Jadi berat jeruk milik Pak Indra sekarang adalah 2,75 kg. Contoh soal yang kelima. Andi memiliki uang sebesar Rp25.000. Sebanyak 20% uangnya dibelikan buku tulis. Sebanyak 1/5 bagian dari sisanya dibelikan es krim dan sisanya ia masukkan ke dalam celengan. Berapa rupiah uang Andi yang dimasukkan ke celengan? Cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Pada soal diketahui bahwa 20% dari uang Andi dibelikan buku. Maka kita uraikan 25.000 dikali 20% atau 20/100 sama dengan 250 dikali 20. Hasilnya adalah 5.000. Yang dibelikan buku tulis oleh Andi adalah Rp5.000. Maka sisanya setelah dibelikan buku tulis adalah Rp20.000. Setelah itu ternyata Andi membeli es krim. Harga es krim tersebut adalah 1/5 bagian dari sisa uang yang tadi. Maka kita uraikan 20.000 dikali 1/5 sama dengan 4.000. Sehingga yang dibelikan es krim oleh Andi adalah Rp4.000. Sisa uang Andi setelah dibelikan es krim adalah Rp16.000. Jadi banyak uang Andi yang dimasukkan ke celengan adalah Rp16.000. Contoh soal yang terakhir. Citra menuangkan air ke dalam gelas yang memiliki volume 220 ml sampai terisi 3/5 bagian.
Setelah itu, ia meminum air tersebut sampai tersisa 1/4 bagian gelas. Berapa mililiter air yang diminum Citra? Cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Pada soal diketahui bahwa gelas tersebut memiliki volume 220 ml, lalu diisi 3/5 bagiannya, sehingga kita dapatkan banyak air dalam gelas tersebut adalah 220 dikali 3/5 sama dengan 44 kali 3. Hasilnya 132. Sehingga kita dapatkan banyak air dalam gelas adalah 132 ml. Setelah Sinta meminumnya, ternyata sisa air adalah 1/4 bagian gelas. Maka sisa air yang diminum tersebut bisa kita dapatkan dari 220 kali 1/4 sama dengan 55. Sisa air yang diminum adalah 55 ml. Yang ditanyakan pada soal adalah berapa mililiter air yang diminum Citra. Banyak air yang diminum adalah selisih dari banyak air dalam gelas dan sisa air dalam gelas. Itu berarti 132 dikurang 55 sama dengan 77. Jadi banyak air yang diminum Citra adalah 77 ml. Itulah video pembelajaran yang kami buat. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.